Halo semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Dengan Arif Prasetyo di sini dari tim pengajar jaringan komputer, jurusan Teknologi Informasi Polinema. Pada video ini kita akan bahas yang pertama fungsi dari 3 lapisan teratas model berlapis OSI, yang mana sama juga fungsinya dengan fungsi-fungsi lapisan aplikasi pada model TCP/IP. Berikutnya kita juga akan membahas bagaimana kita menggunakan lapisan aplikasi untuk melakukan komunikasi di jaringan informasi. Kalau kita lihat kembali model berlapis OSI dan TCP/IP seperti yang ada pada gambar, 3 lapisan teratas model OSI yaitu lapisan application, presentation, dan session memiliki fungsi yang sama dengan lapisan application pada model OSI. Sedangkan lapisan bawah dari kedua model merupakan lapisan yang fungsinya mengurusi atau mengelola aliran data pada jaringan. OSI model, Open System Interconnection Model, merupakan model abstrak yang dibuat sebagai panduan pembuatan protokol jaringan. Model OSI membagi proses jaringan menjadi 7 lapisan secara logika. Masing-masing lapisannya memiliki fungsi unik dan protokol serta servis-servis tertentu yang bekerja pada lapisan tersebut. Pada model ini, informasi dilewatkan dari lapisan satu ke lapisan selanjutnya. Komunikasi dimulai dari lapisan aplikasi pada host pengirim atau transmitting host, lalu software dan hardware yang ada melakukan konversi informasi menjadi format digital. Lalu informasi diproses secara hierarki turun hingga ke lapisan fisikal yang mana selanjutnya diserahkan pada channel komunikasi hingga ke host penerima atau destination host. Yang mana pada destination host, informasi diproses juga secara hierarki dari physical layer naik ke atas hingga lapisan aplikasi pada host penerima. Nah, walau protokol SUT TCP/IP ini dikembangkan sebelum adanya model OSI, fungsi-fungsi protokol pada lapisan aplikasi TCP/IP pas dengan framework 3 lapisan teratas model OSI, yaitu lapisan application, presentation, dan session. Hampir semua protokol lapisan aplikasi model TCP/IP dikembangkan sebelum pesatnya perkembangan teknologi PC dengan segala graphical user interface dan multimedia itu berkembang. Sehingga protokol-protokol lapisan aplikasi model TCP/IP sangat sedikit sekali yang mengimplementasikan fungsi-fungsi lapisan presentation dan session yang ada pada model OSI. Lapisan aplikasi secara umum menyediakan antarmuka antara aplikasi yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan yang digunakan, di mana pesan kita itu dikomunikasikan atau dikirimkan. Protokol lapisan aplikasi digunakan untuk melakukan pertukaran data antara program yang berjalan pada host sumber dan program yang berjalan pada host tujuan. Sedangkan lapisan presentasi pada model reference OSI memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi pengkodean. Ya. Jadi pengkodean dan konversi data dari lapisan aplikasi untuk memastikan data dari perangkat pengirim bisa dimengerti oleh aplikasi yang tepat di perangkat penerima. Lalu fungsi yang kedua dari lapisan presentasi adalah fungsi kompresi. Jadi dia bertugas melakukan kompresi data dengan cara yang bisa didekompresi ulang oleh perangkat tujuan. Lalu yang ketiga adalah fungsi enkripsi. Jadi fungsi enkripsi ini merupakan fungsi dari lapisan presentation, di mana data sebelum dikirimkan itu dilakukan penyandian atau pengkodean. Dan dengan cara yang serupa bisa dilakukan dekripsi. Ya. Implementasi lapisan presentasi biasanya tidak terkait dengan penggunaan serangkaian protokol tertentu. Ya. Tetapi lebih ke arah penggunaan standar untuk jenis informasi yang dikomunikasikan.
Contohnya adalah standar-standar untuk video atau grafik. Ya. Jadi kalau video ada format QuickTime, motion picture, ya, MPEG gitu ya. Itu untuk video, lalu untuk grafik ada GIF, ada JPG. Jadi format-format atau pengkodean ya dari informasi yang mau ditransmisikan oleh lapisan aplikasi, formatnya ditentukan oleh lapisan presentasi atau presentation layer. Berikutnya kita bahas lapisan kelima, yaitu lapisan session. Seperti namanya, fungsi lapisan ini adalah untuk menciptakan dan menjaga dialog antara aplikasi pada host sumber dan aplikasi pada host tujuan. Dialog di sini adalah pembicaraan antara aplikasi sebelum mengirimkan data atau informasi. Lapisan session menangani pertukaran informasi untuk memulai sebuah dialog, menjaganya agar tetap aktif, dan untuk memulai kembali sesi yang terganggu atau idle untuk jangka waktu yang panjang. Nah, banyak aplikasi-aplikasi jaringan seperti web browser atau aplikasi email klien ya, yang menggabungkan atau menerapkan fungsi-fungsi dari lapisan ke-5, 6, 7 dari model OSI ini. Lapisan 5, 6, 7 artinya lapisan session, presentation, dan aplikasi. Lalu apa saja protokol-protokol pada lapisan aplikasi? Protokol-protokol pada lapisan aplikasi menentukan format dan informasi kontrol yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi internet secara umum. Protokol lapisan aplikasi tersebut antara lain ada DNS, Domain Name Service, yang digunakan untuk menerjemahkan nama internet menjadi alamat IP. Lalu berikutnya ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang digunakan untuk mentransfer file-file yang membentuk halaman-halaman situs, halaman-halaman web dari www atau dari internet. Ya. Berikutnya ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP ini digunakan untuk pengiriman email dan attachment atau dokumen yang mengikuti email. Lalu ada juga Telnet, merupakan protokol emulasi terminal. Digunakan untuk menyediakan akses kontrol suatu host dari host lain secara remote yang terkoneksi dengan jaringan. Berikutnya ada FTP, File Transfer Protocol, yang digunakan untuk mentransfer file secara interaktif. Oke, itu adalah macam-macam protokol-protokol lapisan aplikasi. Oke, sekian video singkat dari saya. Kita akan bertemu pada bagian selanjutnya.